Perolehan dan pelepasan aset tetap. Perolehan dan pelepasan aset tetap. Sebab yang akan dibahas yang pertama, pengertian aset tetap, yang kedua, perolehan aset tetap, yang ketiga, biaya perolehan aset tetap, yang keempat, penilaian aset tetap, yang kelima, pelepasan aset tetap. A. Pengertian aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang bersifat tahan lama yang digunakan dalam kegiatan produksi selama lebih dari satu periode. Istilah yang digunakan untuk aset tetap termasuk property plant atau equipment atau PPE dan plant asset. Contoh tanah, struktur bangunan seperti kantor, pabrik, dan gudang. Peralatan seperti mesin, furnitur, dan alat-alat. Yang dikategorikan sebagai aset tetap yang pertama digunakan dalam aktivitas operasi dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang ketiga memiliki substansi fisik. B. Perolehan aset tetap. Biaya perolehan tanah mencakup semua pengeluaran untuk memperoleh tanah dan mempersiapkannya untuk digunakan. Biaya-biaya termasuk 1. Harga pembelian, 2. Biaya legal seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. 3. Biaya peralatan, pengisian, pembuangan, dan pembersihan. 4. Asumsi hak gadai, hipotek, atau kasus sitaan atas properti. Biaya perolehan bangunan mencakup semua pengeluaran terkait langsung dengan perolehan atau konstruksi. Biaya ini meliputi 1. Bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terjadi ketika masa konstruksi. 2. Biaya jasa profesional dan izin pembangunan perusahaan. Mempertimbangkan semua biaya-biaya yang terjadi dari penggalian sampai selesai sebagai bagian dari biaya perolehan bangunan. Biaya perolehan peralatan mencakup semua pengeluaran yang muncul dalam perolehan peralatan dan menyiapkannya untuk digunakan. Biaya-biaya termasuk 1. Harga pembelian, 2. Biaya pengiriman dan penanganan, 3. Asuransi atas peralatan saat pengiriman, 4. Biaya fondasi khusus jika diperlukan, 5. Biaya perakitan dan pemasangan, 6. Biaya penguji peralatan cat yang dibangun sendiri. Biaya termasuk 1. Bahan baku dan tenaga kerja langsung. 2. Overhead ditangani dengan dua cara. Pertama, jangan alokasikan biaya overhead tetap, alokasikan sebagai dari overhead pada proses konstruksi. Penilaian aset tetap seperti aset lainnya, perusahaan harus mencatat aset tetap sebesar nilai wajar yang diserahkan atau sebesar nilai wajar yang diserahkan atau sebesar nilai wajar yang diterima, meliputi 1. Diskon tunai atau diskon untuk pembayaran cepat. 2. Kontrak pembayaran tangguhan aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang yang dinilai pada present value dari imbalan yang dipertukarkan. 3. Pembelian lump sum atau mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset atas dasar nilai wajar relatif. 4. Penerbitan saham atau harga saham yang diterbitkan merupakan indikasi yang baik dari biaya perolehan properti yang dibeli. Pertukaran aset not matter biasanya dihitung berdasarkan 1. Nilai wajar aset yang diserahkan atau 2. Nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih terlihat jelas? Perusahaan harus mengakui semua keuntungan dan kerugian pertukaran jika transaksi memiliki substansial komersial. Arti substansial komersial, pertukaran dapat dikatakan memiliki substansi komersial jika arus kas di masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi, yaitu jika posisi ekonomis kedua pihak berubah. Transaksi memiliki substansi komersial. Jenis penukaran, pertukaran memiliki substansi komersial jika panduan akuntansi mengakui keuntungan dan kerugian. 2. Jenis pertukaran, pertukaran tidak memiliki substansi komersial jika panduan akuntansi menunda keuntungan dan kerugian. D. Biaya setelah perolehan, mengakui biaya setelah perolehan sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andai dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti adanya manfaat ekonomi masa depan akan mencakup peningkatan. 1. Masa manfaat.
2. Kualitas produk yang dihasilkan. 3. Kualitas produk yang dihasilkan. Jenis pengeluaran utama: penambahan, peningkatan atau perpanjangan aset yang ada, perbaikan dan penggantian. Penggantian aset yang diperbaiki dengan yang sudah ada, pengaturan ulang dan reorganisasi pergerakan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Perbaikan ulang, pengeluaran untuk mempertahankan aset dalam kondisi yang layak untuk operasi. Biaya setelah perolehan. Jenis pengeluaran: penambahan, perlakuan akuntansi normal, mengapitalisasi biaya penambahan pada akun aset. Jenis pengeluaran: perbaikan dan pergantian. Perlakuan akuntansi normal: menghapus biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tua, mengakui keuntungan atau kerugian, mengapitalisasi biaya perbaikan atau penggantian. Jenis pengeluaran: pengaturan ulang dan reorganisasi, membebankan biaya pengaturan ulang dan reorganisasi sebagai beban. Jenis pengeluaran: perbaikan kembali. Perlakuan akuntansi normal. Yang pertama, biasa, membebankan biaya perbaikan pada saat terjadinya. Yang kedua, utama, menghapus biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tua, mengakui keuntungan atau kerugian, mengapitalisasi biaya perbaikan atau penggantian. E. Pelepasan aset tetap. Perusahaan dapat menghentikan penggunaan aset tetap secara sukarela atau melepaskannya dengan cara: 1. Penjualan, 2. Pertukaran, 3. Konversi secara tidak sukarela atau pengabaian. Penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan. Penjualan, pencatatan penyusutan untuk periode waktu antara tanggal dicatatnya jurnal penyusutan terakhir dan tanggal penjualan aset. Konversi secara tidak sukarela terkadang menggunakan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi yang tidak disengaja seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau denda atau hukum. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dapat dipulihkan, misalnya dari penghargaan, penghukuman, atau pemulihan asuransi, jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian ini seperti jenis pelepasan lainnya. Contoh soal perhitungan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Hanran Company memutuskan untuk membangun jembatan yang diperkirakan akan membutuhkan 17 bulan untuk penyelesaian mulai tahun 2011. Perusahaan ini melakukan pembayaran sebagai berikut kepada kontraktor pada 2011: $240.000 pada tanggal 1 Maret, $480.000 pada tanggal 1 Juli, dan $360.000 pada tanggal 1 November. Perusahaan menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun yang berakhir 32 Desember sebagai berikut. Tanggal 1 Maret, jumlah $240.000 kali periode kapitalisasi 10/12 sama dengan pengeluaran rata-rata tertimbang $200. Tanggal 1 Juli, jumlah $480.000 kali periode kapitalisasi 6/12, pengeluaran rata-rata tertimbang $240.000. Tanggal 1 November, jumlah $360.000 dikali periode kapitalisasi 2/12 sama dengan pengeluaran rata-rata tertimbang $60.000. Jumlah $1.80.000 sama dengan pengeluaran rata-rata tertimbang $500.000. Bulan antara tanggal pengeluaran dan tanggal kapitalisasi bunga berhenti atau akhir tahun, mana yang lebih dahulu datang? Dalam hal ini 31 Desember. Latihan soal perhitungan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Zhang Company sedang membangun gedung. Pembangunan dimulai pada tanggal 1 Februari dan selesai tanggal 31 Desember. Pengeluaran yang dibayarkan sebesar harga $1.800 pada tanggal 1 Maret, harga $1.200 pada 1 Juni, dan harga $3.000 pada 31 Desember. Hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang Zhang untuk tujuan kapitalisasi bunga. Jawaban: pengeluaran rata-rata tertimbang tanggal 1 Maret, jumlah harga $1.1.800, periode kapitalisasi 10 Desember, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang harga $1.1.500, tanggal 1 Juni, jumlah $1.200, periode kapitalisasi 7 Desember, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang $700, tanggal 31 Desember, jumlah $3 juta, periode kapitalisasi 0, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang 0, jumlah harga $6 juta, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang harga $2.200.000.
Contoh soal pertukaran aset non-moneter. Pertukaran memiliki substansi komersial. Intended Transformation Company menukarkan sejumlah truk bekas ditambah uang tunai dengan semi truk. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan sebesar $42.000. Biaya perolehan $64.000 dikurangi akumulasi penyusutan $22.000. Agen pembelian Intested yang cukup berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk memiliki nilai wajar sebesar $49.000. Selain truk, Intested juga harus membayar kas sebesar $11.000 untuk mendapatkan semi truk. Intested menghitung biaya perolehan sebagai berikut. Langkah pertama, perhitungan biaya perolehan semi truk. Nilai wajar truk yang ditukar sebesar $49.000 ditambah dengan kas yang dibayar sebesar $11.000. Total biaya perolehan semi truk sebesar $60.000. Intested pencatatan transaksi pertukaran sebagai berikut. Semi truk sebesar $60.000 di debit, akumulasi penyusutan truk $22.000 di debit, truk dikredit sebesar $64.000, keuntungan atas pelepasan truk bekas dikredit sebesar $7.000, kas sebesar $11.000 dikredit. Langkah kedua, perhitungan kerugian atas pelepasan truk bekas. Nilai wajar truk bekas dikredit sebesar $49.000, biaya perolehan truk dikredit sebesar $64.000, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar $22.000. Jadi diperoleh nilai buku truk bekas yaitu $42.000. Lalu dikurangi 49.000 dikurangi 42.000 sehingga memperoleh keuntungan atas pelepasan truk bekas sebesar $7.000. Pertukaran tanpa substansi komersial dan jurnalnya. Nilai wajar semi truk sebesar $60.000 dikurangi keuntungan yang ditangguhkan sebesar $7.000 sehingga memperoleh basis semi truk sebesar $53.000, atau bisa menggunakan nilai buku truk bekas sebesar $42.000 ditambah kas yang dibayarkan sebesar $11.000 sehingga diperoleh basis semi truk sebesar $53.000. Instansi mencatat transaksi ini sebagai berikut, yaitu semi truk $53.000 berada di debit, akumulasi penyusutan truk $22.000 berada di debit, truk $64.000 berada di kredit, dan kas $11.000 berada di kredit. Berikut adalah latihan soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Selamat mengerjakan.